Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maratus Solika dari program studi akuntansi syariah akan mempresentasikan mengenai hadis tentang pertukaran mata uang atau saf. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai pengertian saf, dasar hukum saf, rukun dan syarat saf, macam-macam saf, dan yang terakhir prinsip dari saf. Yang pertama yaitu mengenai pengertian saf. Dalam bahasa, saf berarti tambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan money change atau foreign exchange. Dalam istilah, saf adalah transaksi jual beli suatu valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Kemudian menurut istilah fikih, saf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai, seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing atau penukaran antara mata uang sejenis. Kemudian menurut Heri Sudarsono, saf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Inilah skema saf, yaitu yang pertama, pembeli dan penjual menyepakati akad saf. Yang kedua, pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Dan yang ketiga, penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Untuk materi yang kedua mengenai dasar hukum saf. Dalam Al-Quran, tidak ada penjelasan mengenai jual beli saf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbaduhu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian para fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek saf berdasarkan pada hadis Nabi berikut. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dahabu bid-dahabi wajlan biwajlin mithlan bimithli wal fiddatu bil fiddati wajlan biwajlin mishlan bimishli faman zada aw istazada. Yang artinya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, diperbolehkan menjual emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka itu riba. Mengenai asaf sebagai salah satu kegiatan usaha bank di sektor jasa, memiliki landasan syariah yang terdapat dalam hadis Nabi. An Umari bin
Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dahabu bid-dahabi riban illaha awal burung bil bur riba illaha awaha awat tamru bit tamri riban illaha awaha. Artinya, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali serah terima secara langsung. Jual beli gandum dengan gandum adalah riba kecuali serah terima secara langsung. Jual beli kurma dengan kurma adalah riba kecuali serah terima secara langsung. Jual beli jelai adalah riba kecuali dengan serah terima secara langsung. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'ud dhahaba bidahabi illa mithla bimithli wal fiddata bil fiddah illa mithlam bimithli la yushafu ba'duhu ala ba'd wala tabi'u ghaiban bina. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama dan perak dengan perak kecuali dengan ukuran yang sama. Tidak boleh ditambah sebagian atas sebagian lainnya dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada dengan yang ada. Hadis di atas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama. Tidak ada salah satunya melebihi yang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW itu, yang artinya dari Ubadah bin Samit, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai. Jika berbeda dari macam-macam ini semua, maka jualah kehendakmu apabila dengan tunai. Jika berlainan, misalnya emas dibeli dengan emas beras, itu hukumnya boleh dengan syarat harus kontan. Jumhur fuqaha juga telah sepakat bahwa emas atau perak yang sudah dicetak juga masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, semuanya itu sama-sama dilarang menjualnya satu dengan yang lain memakai berlebihan, kecuali Muawiyah yang membolehkan berlebihan antara barang lantakan dengan barang yang sudah menjadi perhiasan dengan alasan bertambahnya unsur kebiasaan. Untuk materi ketiga yaitu rukun dan syarat. Rukun syaf yaitu yang pertama akhid penjual dan pembeli. Adanya akhid penjual dan pembeli yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad. Yang kedua ma'khud alaihi yaitu objek akad, yaitu yang pertama suci atau mungkin untuk disucikan, yang kedua memberi manfaat bagi syara, yang ketiga tidak dibatasi waktunya, yang keempat milik sendiri, dan yang kelima diketahui atau dapat dilihat. Untuk rukun yang terakhir yaitu sigat lafaz ijab qabul. Ijab dan qabul terdiri dari qaulun perkataan dan fi'lun perbuatan. Untuk syarat-syarat syaf sendiri yaitu yang pertama, masing-masing pihak saling menyerah menerimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasi'ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah, maka akad al-syaf menjadi batal. Yang kedua, jika akad al-syaf dilakukan atas barang sejenis, maka harus setimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya. Yang ketiga, qiyas syarat tidak berlaku dalam akad al-syaf karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai, sedang qiyas syarat mengindikasikan jual beli secara tunai. Adapun menurut para ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai. Artinya, masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan. Yang kedua, motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa. Yang ketiga, harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya,
A setuju membeli barang B dari B, harus ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Yang keempat, transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Dan yang terakhir, tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan. Materi yang keempat yaitu mengenai macam-macam swap. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Yang kedua, transaksi forward. Transaksi forward adalah pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan mu'adah dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement, yaitu untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Untuk macam-macam yang ketiga yaitu transaksi swap. Transaksi swap adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Untuk yang terakhir yaitu transaksi option. Transaksi option adalah kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya adalah haram karena mengandung unsur maisir. Untuk materi yang terakhir yaitu prinsip-prinsip swap. Swap memiliki prinsip-prinsip yaitu yang pertama tidak ada unsur riba, yang kedua sama nilainya, yang ketiga sama ukurannya menurut ukuran syarak, yang keempat al-tahabul sama-sama tunai di masjid akad, dan yang terakhir adalah saling merelakan. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.